Setelah kita mengenal bentuk huruf Batak yang dibuat pertama sekali oleh Van der Tuck, sekarang kita mengenali huruf aksara Batak yang telah terdaftar di Unicode. Di Unicode dibuat kode-kode setiap inani surat atau setiap huruf, entah itu diakritik, anakni surat atau inani surat. Setiap inani surat atau anakni surat atau tanda apapun yang berhubungan dengan penulisan aksara Batak dibuatkan kodenya dan didaftarkan di Unicode. Kode-kode inilah yang memungkinkan agar huruf ini bisa kita tuliskan di sosial media sehingga tampil seperti itu. Dia mengenali hurufnya dengan kode-kode ini, kode di bawah setiap huruf ini. Jadi seperti A, kodenya adalah 1BC0. Ja, kodenya adalah 1BD0. Nya, kodenya adalah 1BEO. Kode khusus untuk aksara Batak ini dibuat serangkaian untuk keseluruhan puak Batak, untuk keseluruhan huruf yang dimiliki oleh puak Batak. Jadi termasuk di sini sudah digabung Toba, Karo, Simalungun, Mandailing. Sehingga dengan kode-kode inilah memungkinkan bagi kita untuk menulis aksara Batak di sosial media. Maka inilah langkah pertama yang bisa mendigitalisasi aksara Batak agar bisa tampil di sosial media dengan adanya kode Unicode ini. Dan kode-kode inilah yang digunakan oleh seluruh pembuat font yang kita kenal saat ini. Tanpa kode ini, maka font yang dibuat itu tidak akan bisa tampil di sosial media. Kemungkinan bisa tampil di komputer, tetapi ketika ditampilkan di sosial media, itu akan berbentuk kotak-kotak karena tidak bisa dikenali kodenya. Tetapi dengan menggunakan kode ini, maka huruf-huruf ini akan bisa tampil sebagaimana bentuk yang kita lihat di sini. Perhatikan di sini sudah ditentukan semua kode hurufnya, dia masuk puak mana, mau Papak, Karo, Simalungun, Mandailing, atau Toba. Di sini sudah disebutkan, termasuk simbol-simbol yang digunakan di sini sudah didaftarkan di Unicode. Kita berterima kasih dengan terdaftarnya huruf-huruf aksara Batak di Unicode, sehingga aksara Batak bisa kita tuliskan di sosial media. Langkah inilah yang menjadi langkah awal untuk digitalisasi aksara Batak.